itu udah nyerempet-nyerempet ke arah keburukan. Kenapa pelaku maksiat berbuat maksiat sehingga terjerumus ke dalam keburukan? Karena kuasai, lihat, dengar baik-baik, kuasai itu tahu dan amalkan, bukan tahu doang, tahu dan amalkan. Allah berfirman tentang orang yang berbuat maksiat. Berbuat maksiat keburukan atau tidak? Keburukan atau tidak? Atau menurut antum berbuat maksiat itu kebaikan? Hah? Berbuat maksiat kebaikan apa keburukan? Hah? Keburukan, yakin? Tapi kok ada yang nyerempet-nyerempet gitu ke tempat keburukan gitu? Suka nongkrong di tempat-tempat maksiat, itu udah nyerempet-nyerempet namanya itu. Maka kalau umat Islam suka nongkrongnya di mall, itu udah nyerempet-nyerempet ke arah keburukan. Mall tempat maksiat, nggak ada khilaf dari antara para ahli ilmu, mall tempat maksiat. Semoga kita bisa buat mall yang tidak ada maksiatnya. Dan semoga ada umat-umat Islam yang punya duit bisa buat mall yang tidak ada maksiatnya. Kalau sekarang mall, orang mau maksiat pergi ke mall, orang mau lihat maksiat pergi ke mall. Baik, kenapa pelaku maksiat berbuat maksiat sehingga terjerumus ke dalam keburukan? Karena dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian mengira bahwa Allah tak melihat apa yang kalian kerjakan. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dzalikum dhannukumul ladzi ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Surat apa itu? Surat apa? Hah? Fussilat. Kalian mengira Allah tak lihat apa yang kalian kerjakan. Tuh lihat tuh, ilmunya tentang asma wa sifat salah, tak punya ilmu tentang asma wa sifat. Kalau dia berilmu tentang asma wa sifat, tak jadi dia berbuat maksiat karena dia yakin Allah melihat. Nampak bahwa ilmu asma wa sifat menghalangi kita dari keburukan, dan keburukan itu bernama maksiat. Dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum. Itu zon kalian terhadap Rabb kalian. Ardaakum, zon kalian terhadap Rabb kalian itu yang salah, itulah yang telah membuat kalian hina, yang telah membuat kalian terjungkal ke dalam maksiat, yang telah membuat kalian masuk ke dalam kubangan maksiat. Kalian mengira Allah tak melihat kalian. Salah dalam ilmu asma wa sifat. Ardakum, dia yang telah membuat kalian hancur, dia telah membuat kalian binasa. Fa asbahtum minal khasirin, maka kalian menjadi orang-orang yang merugi. Penyebab dia merugi apa? Tak mengerti ilmu tentang asma wa sifat. Ingat ya, ilmu yang dipraktekkan loh. Tanya orang yang berbuat maksiat itu, Pak, apakah Muslim ya? Apakah Allah melihat apa yang sedang Bapak kerjakan sekarang? Jawabannya pasti, ya, Allah melihat. Tapi ilmu yang seperti ini nggak laku. Ilmu seperti ini nggak benar, karena ilmu yang tidak diamalkan. Maka ilmu yang benar, ilmu yang diamalkan. Nah, ini ilmu yang dimaksud, ilmu yang mengalir dalam bentuk amal. Maka ilmu kita tentang asma wa sifat harus diamalkan.
Kalau diamalkan, baru dia menjadi ilmu yang sumber seluruh apa? Kebaikan. Ada orang yang rajin berinfak. Baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Itu karena dia tahu Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Oleh karena itu, dia infak. Dia infak. Kenapa? Yakin Allah pasti ganti. Oleh karena itu, orang yang tidak yakin Allah ganti, ilmunya salah. Ketika ilmunya salah, yang terlihat akhirnya bakhil. Bakhil. Kenapa? Ilmu tentang Allah salah. Kalau dia tahu ilmu yang benar tentang Allah, dia rajin berinfak. Dia akan jadi orang dermawan. Lihat Rasul kita dermawan. Manusia paling dermawan di permukaan bumi. Abu Bakar dermawan, Umar dermawan, Utsman apatah lagi. Dan kedermawanan Utsman yang terkenal, tak ada apa-apanya dengan kedermawanan Rasul terkenal. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mau jadi orang baik atau jadi orang buruk? Baik. Maka jangan bakhil. Orang tua kita datang bawa makanan, bagi-bagi sama teman. Iya. Simpan di lemari makan sendiri, itu sifat orang yang tak kenal kepada Allah. Terutama yang baru-baru nih, masih sering dijenguk orang tua nih. Datang orang tuanya bawa kue, datang orang tuanya bawa rendang, ya kan? Itu anak dulu gitu juga, sama mantum, sama persis. Cuman anak begitu masuk pesantren, datang orang tua sekali sebulan. Antum masih enak sekali seminggu, sekali 2 hari, sekali 3 hari makan, ada yang jenguk tiap hari juga. Antum sekarang manja-manja, ya udahlah, nikmati manjanya dulu. Tapi jangan kebablasan, ya terutama santri baru nih, jangan kebablasan, enggak bagus dijenguk orang tua tiap hari, itu enggak. Bilang sama orang tua, saya laki-laki, Pak, biarkan saya mandiri hidup, jangan jenguk tiap hari, gitu. Antum laki-laki enggak? Jadilah laki-laki, jangan jadi perempuan, minta dilihat terus, minta kelonin terus. Nanti nggak bisa jadi pejuang agama kalau kecil-kecil gini nggak belajar mandiri. Di dalam kitab ini Fadilatul Syekh membawakan beberapa poin tentang mulianya ilmu tentang asma wa sifat, namun beliau dahului dengan bahasan itu ilmu yang merupakan sumber segala kebaikan dan sumber dari seluruh penghalang keburukan. Maka kalau ingin diri kita mendapatkan banyak-banyak kebaikan, harus menguasai ilmu asma wa sifat. Ingin banyak terhalang dari keburukan, kuasai ilmu asma wa sifat. Kuasai, lihat, dengar baik-baik. Kuasai itu tahu dan amalkan. Bukan tahu doang, tahu dan amalkan. Tahu dan itulah ilmu. Tahu dan amalkan, tahu dan amalkan, tahu dan amalkan.